Buak! Kelvin sampai terpental, ketika tanpa persiapan diserang begitu brutal. Bahkan sampai membuat sudut bibirnya menjadi robek dan mengeluarkan darah. "Kenapa memukulku?" tanya Kelvin, cemas. Jika Kelvin berada di sana, berbeda dengan Kaira yang sudah meninggalkan rumah sakit karena urusan pekerjaan. Jadi, tak ada alasan bagi kedua orang tua Yovana untuk melakukan tindakan yang sama seperti yang mereka lakukan pada Kelvin baru saja. "Kau brengsek. Sebagai suami, apa yang kau lakukan sampai Yovana seperti ini, Di mana tanggung jawabmu sebagai suaminya?" sentak Tuan Rudolf, kesal. Kelvin tersenyum getir mendengarnya. Bagaimana bisa dirinya disalahkan ketika Yovana mendapatkan hal yang menggemparkan itu? "Apa Anda pikir semua hal yang putri Anda lakukan itu saya ketahui? Siapa yang tahu, di saat ibu mertuanya berada di balik penjara, dia malah pergi ke klub malam. Saya terlalu banyak pekerjaan untuk mengurusi tindakan putri Anda itu. Dia yang bertingkah, kenapa saya yang disalahkan, Tuan Rudolf yang terhormat? Brengsek. Sekarang kau malah melempar semua kesalahan pada putriku. Dia korban di sini. Kau benar-benar tak jantan. Tak jantan. Jika memang begitu, bukankah lebih baik Anda membujuk putri Anda untuk bersedia menandatangani surat perceraian itu?" ucap Kelvin dengan mimik wajah menyeringai. Nyonya Tessa sampai terkejut, tak percaya dengan niat sang menantu ketika melihat kondisi Yovana yang memprihatinkan itu. "Kelvin, nak, kenapa kau berpikir seperti itu? Di saat Yovana terpuruk, kau ingin bercerai dengannya." Buak! Sekali lagi, Tuan Rudolf menghadiahi Kelvin dengan pukulannya yang lebih keras. Namun semua itu tak membuat Kelvin kesal. Ia justru tersenyum sembari melirik pada Radit yang sedari tadi berdiri di salah satu sudut ruangan itu. "Kau sudah merekam semuanya. Cepat kirimkan video itu pada pengacaraku. Aku ingin melihat, bagaimana kejadian ini akan polisi tangani." Nyonya Tessa menghampiri Kelvin, mencoba merengkuh lengannya namun dengan cepat ditepis. "Nyonya, tolong jangan membuat suasana semakin runyam. Suami Anda melempar semua kesalahan putri Anda pada saya. Kelvin, tolong jangan memperpanjang masalah ini. Papamu sedang kacau hatinya." Melihat Yovana seperti itu, sebagai seorang ayah, tentu menjadi pukulan telak untuknya. "Maafkan dia, nak. Demi nama baik keluarga." Kelvin memalingkan wajahnya dengan kesal. "Separuh harga diri saya sudah dipertaruhkan, Nyonya. Brengsek. Di saat Yovana sedang dalam keadaan seperti itu, kau malah menuntut cerai. Di mana hati nuranimu, Tuan Rudolf meledak-ledak amarahnya. "Justru karena dia dalam keadaan seperti itu, saya memutuskan untuk menuntut cerai," jawab Kelvin dengan raut wajah begitu santai. Sebaiknya Tuan dengarkan apa yang hendak dokter jelaskan. Setelah itu, Anda pasti mengerti mengapa saya memutuskan untuk bercerai." Tuan Rudolf menoleh ke arah dokter yang memeriksa Yovana. Dokter itu datang menghampiri setelah selesai mendiagnosa keadaan Yovana yang masih terbaring lemah itu. "Dok, bagaimana keadaan anak saya? Dia baik-baik saja kan, Dok?" tanya Tuan Rudolf, cemas. Sayangnya dokter yang baru saja selesai memeriksa Yovana itu justru menggeleng. Membuat keadaan semakin menegang karena Nyonya Tessa yang langsung lemas dan hampir jatuh pingsan. Tuan dan Nyonya sebaiknya mempersiapkan diri. Sepertinya Nyonya muda harus segera naik ke meja operasi. Duar. Serasa menyala-nyala petir di atas kepala mereka. Operasi, dokter itu bilang. "Dok, apa Anda tak salah mendiagnosa? Mengapa putri saya harus naik meja operasi yang begitu dingin itu?" tanya Tuan Rudolf dengan mata memerah menahan tangis.
Tuan, rahim putri Anda harus segera diangkat karena sudah rusak. Pendarahan hebat yang terjadi adalah akibat dari berhubungan seks yang terlalu berlebihan. Apa? Seks? Nyonya Tessa sampai mendelik. Dan Yovana tidak berhubungan seks dengan saya suaminya. Jadi, apa Anda masih mempertanyakan kejantanan saya? Lihat, putri Anda begitu liar di luaran sana hingga mencapai batas. Tapi apa? Anda justru mengalahkan saya. Cih. Ucap Kelvin dengan nada mencibir Tuan Rudolf. Diam kau. Jingan. Grab. Kali ini, Kelvin berhasil menangkis kepalan tangan Tuan Rudolf. Dia tentu tak akan membiarkan pria itu kembali menghajarnya. Jangan bertindak kurang ajar Tuan. Salahkan putrimu yang haus akan belayan pria itu. Bedebah. Jika bukan kau yang mengabaikannya. Mana mungkin. Jadi Anda menyalahkan saya. Setelah Kelvin memotong pembicaraan Tuan Rudolf. Nak, tolong jangan ribut. Sayang. Ayolah. Yovana memerlukan dukungan kita sekarang. Nyonya Tessa mencoba untuk melerai. Kelvin merapikan kembali pakaiannya. Lalu menyambar ponselnya di atas meja. Sepertinya kehadiran saya di sini tak dibutuhkan. Meskipun saya iba pada keadaan Yovana, tetap saja dia telah membuat kesalahan fatal sekarang. Maka karena itu, saya berharap niat untuk memutuskan hubungan ini tak mendapat penolakan. Bagi saya, kesetiaan adalah yang paling utama. Dan Yovana, dia telah mengecewakan saya. Permisi. Tuan Rudolf dan Nyonya Tessa hanya bisa terdiam. Ketika Kelvin pergi meninggal mereka setelah membuat keputusan. Rasanya benar-benar di luar nalar saat itu. Apakah tak bisa menunggu sebentar saja? Setidaknya hingga keadaan Yovana membaik. Apa harus saat itu juga membuat keputusan? Ark. Brengsek. Seru Tuan Rudolf, benar-benar marah. Aku mencintaimu dalam gelora yang membara di hatiku. Tulus menginginkan dirimu menjadi satu-satunya di hidupku. Meskipun hanya bisa menatap punggungmu, aku tahu jika senyumanmu itu begitu menawan. Akan tetapi, ada begitu banyak harga yang harus aku terima ketika memaksa untuk terus mempertahankan rasa ini. Sampai rasanya begitu lelah hingga aku tak bisa lagi melihat punggungmu itu. Cahaya tanpa kemilau, cinta tanpa penyambutan, benar-benar membuatku sadar, siapakah sebenarnya diriku ini. Sayang, kau sudah sadar. Suara selembut kapas itu terdengar begitu menyejukkan hatinya. Ketika perlahan ia mencoba untuk sepenuhnya membuka matanya. Kabut yang menghalangi pandangannya, nyatanya tak membuatnya lupa, jika seseorang yang tengah menyambut antusias dirinya itu adalah ibu yang paling sangat ia sayangi. Ma. Lirih Yovana ketika perlahan kesadarannya kembali. Senyum Nyonya Tessa benar-benar membuatnya bahagia. Karena sebelumnya ia sendiri tak yakin akan bisa melihat orang-orang yang ia sayangi lagi atau tidak. Syukurlah kau sudah sadar sayang. Mama dan Papa sangat khawatir padamu. Yovana mencoba tersenyum, namun rasanya berat sekali menarik paksa bibirnya itu. Sesyah. Sampai ketika ia merasakan nyeri hebat di bagian bawah perutnya. Dengan kaki yang masih terasa kebas, hingga suhu tubuh yang terasa begitu dingin, Yovana merintih sampai tak kuasa menahan tangis karena rasa sakit itu. Jangan banyak bergerak sayang. Kau harus istirahat dengan baik. Papa mana ma? Lirih Yovana. Papaku tidur sayang. Yovana mencoba menoleh ke arah ibunya menatap. Samar-samar, meski hanya dengan bagian sudut matanya saja, ia bisa melihat keberadaan sang ayah yang tertidur pulas di sofa ruangan itu. Kelvin, apa dia sudah pergi? Tanya Yovana kemudian.
Yovana tentu masih mengingat dengan jelas, sebelum ia tak sadarkan diri jelas-jelas dirinya melihat Kelvin ada di sana bersama dengan Kaira. Tapi sekarang, sedikit batang hidungnya saja tak nampak terlihat oleh matanya. Dia banyak pekerjaan sayang. Jangan berpikiran macam-macam. Ada mama dan papa di sini menjagamu. Ya. Yovana memaksa untuk tersenyum, mencoba untuk tetap tenang dan pura-pura tak mengapa jika Kelvin tiada menemaninya. Hanya saja, di hadapan ibunya itu, Yovana sepertinya kalah akan situasi. Perlahan air matanya meluruh karena rasa sakit yang ia rasakan benar-benar tak tertahankan. Sayang. Sudah ya. Bujuk Nyonya Tessa sembari membelai kepala Yovana. Untuk apa kau menangisinya? Pria sepertinya tak pantas kau tangisi Yovana. Nyonya Tessa dan Yovana refleks terkejut, ketika tiba-tiba saja sosok Tuan Rudolf telah berdiri di samping bangsal itu. Menatap tajam Yovana yang semakin tak bisa menahan rasa sedihnya. Pak, bocah gila. Sudah tahu jika Kelvin masih jual mahal padamu. Kau malah melakukan tingkah buruk. Apa setelah semua ini, kau yakin dia akan membuka hati padamu? Yang ada, dia akan semakin membenci dan menatap remeh dirimu. Yovana sesungguhnya mendengar ucapan sang ayah. Rasanya seperti di tempat kenyataan. Apalagi Yovana sekarang sadar seperti apa dirinya sekarang. Sayang, jangan bicara seperti itu pada Yovana. Meski bagaimanapun dia putri kandung kita. Bela Nyonya Tessa. Kau juga bersalah Tessa. Andai kau tak terlalu memanjakannya. Maaf. Nyonya Tessa dengan cepat memeluk Yovana yang terlihat begitu kacau. Tak apa sayang. Jangan takut, ada mama di sisimu. Yovana akhirnya meraung. Begitu histeris karena rasa sakit yang ia dapatkan. Takdirnya benar-benar buruk saat ini. Sehingga membuatnya sampai tak berani bahkan hanya sekedar untuk menatap dirinya sendiri di cermin. Tuan. Radit sampai nafasnya tersengal-sengal, ketika akhirnya bisa menemukan Kelvin yang saat itu tengah menikmati pemandangan sore dari rooftop gedung perusahaannya bersama dengan Kaira. Kau ini kenapa ha? Kayak yang dikejar-kejar hantu saja. Tuan, surat gugatan cerai sudah naik dan hanya tinggal menunggu jadwal sidang. Pihak Nyonya Yovana melalui pengacaranya sudah bersedia untuk bercerai. Apa yang Radit laporkan itu tentu membuat Kelvin senang tiada taraf. Seperti mendapatkan angin segar, ia langsung memeluk Kaira yang sepertinya juga tercengang atas apa yang Yovana putuskan. Sayang, kita akhirnya bisa menikah. Kaira hanya tersipu malu ketika melihat keantusiasan Kelvin. Rasanya jalan buntu yang sempat menghadangnya itu kini sudah berhasil ia hancurkan. Syukurlah. Kau katakan pada pengacaraku. Lakukan yang terbaik, aku ingin proses ini tak terlalu lama. Titah Kelvin yang disambut anggukan kebersediaan dari Radit. Kelvin merangkul Kaira setelah Radit pergi. Menghela nafas panjang karena satu persatu masalah akan selesai ia rasakan. Akhirnya, tak akan ada lagi yang mengganggu kita sayang. Ya, hanya saja. Kenapa? Apa sekarang kau jadi tak yakin untuk menikah denganku? Tanya Kelvin dengan tatapan kesalnya. Bukan begitu, hanya saja proses perceraianku masih jalan di tempat. Ah Raka itu. Benar-benar. Tak apa, aku akan meninjau kembali. Siapa tahu masih ada hal yang terlewat dan belum sempat aku tinjau. Kelvin tersenyum, lalu mengarahkan kepala Adelia untuk bersandar di pundaknya. Aku akan menemanimu nanti. Kaira. Kau masih ingat ketika kau memintaku menyelidiki sesuatu? Menyelidiki apa? Ini berkaitan dengan keberadaan orang tuamu. Kaira dengan cepat menatap Kelvin,
Apa kau mengetahui sesuatu? Kelvin mengangguk, sebelum akhirnya ia menggeleng. Kelvin, sebenarnya kau tahu atau tidak? Membingungkan sekali. Kelvin tersenyum, lalu mencubit hidung Kaira dengan gemas. Baru ada sedikit petunjuk. Dan sepertinya ibu pantimu itu tahu sesuatu. Hah? Kau tahu dari mana? Kau tak percaya? Ayo kita temui beliau 3 hari lagi. Tetapi, aku benar-benar tak punya nyali untuk bertemu dengan Bunda. Kaira, ayolah. Toh beliau tak tahu siapa dirimu sebenarnya. Sepeninggal Felinda, aku memutuskan untuk jadi donatur tetap panti asuhan itu. Apa kau lupa? Besok adalah hari jadi panti asuhan itu. Kaira mengangguk, meski ragu akhirnya ia bersedia untuk mengikuti kemana Kelvin hendak membawanya pergi. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Nah gitu dong. Kau harus terus memupus semangatmu itu sayang. Itu adalah modal awal supaya bisa lebih dekat dengan jejak misterius orang tuamu itu. Kaira menghela nafas, lalu kembali menyandarkan kepalanya di pundak Kelvin. Terima kasih ya. Di dunia ini, selain dirimu, tak ada seorang pun yang mengerti diriku. Sama-sama sayang. Oh ya, ngomong-ngomong kau tak menemui Vera. Besok dia menikah bukan? Astaga. Aku lupa. Seru Kaira sembari menepuk keningnya dengan kuat. Sayang. Kaira dengan cepat berdiri, lalu menyambar tasnya. Aku harus pergi sekarang. Atau Vera akan membunuhku Kelvin. Kelvin terkekeh, sifat pelupa itu benar-benar masih begitu melekat padanya sejak dulu. Ayo aku antar. Setidaknya jika dia menghunuskan pedang padamu, aku bisa menangkisnya untukmu. Kaira tersenyum getir mendengarnya. Belum pergi pun ia sudah bisa menebak apa yang akan Vera lakukan padanya. Cih, ini semua karena aku sibuk pada Yovana. Sampai aku melupakan sahabatku sendiri. Ya Tuhan, lindungi hamba. Hiks. Lirih Kaira dengan begitu pasrah. Sementara itu, Nyonya, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Nyonya Clara, yang saat itu tengah berusaha menyantap makanannya seketika terhenti. Begitu sipir penjara memberitahunya jika ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Siapa? Tanya Nyonya Clara dengan cemas. Beliau menunggu di ruang tunggu. Silahkan. Nyonya Clara mengangguk, lalu mengikuti kemana sipir itu membawanya pergi. Rasanya aneh, bahkan putranya sendiri saja enggak menengoknya. Lalu sekarang, tiba-tiba orang asing datang ingin bertemu. Nyonya, silahkan. Nyonya Clara hanya bisa terdiam. Membeku menatap seorang wanita yang tengah duduk menunggunya itu. Dan ketika sipir penjara itu mempersilahkan, wanita itu tampak tersenyum menyapa Nyonya Clara. Clara. Nyonya Clara tak bergeming, hanya duduk diam memperhatikan siapa yang berada di hadapannya itu. Maaf, bukan bermaksud lancang. Tapi sepertinya saya tak mengenal Anda. Ucap Nyonya Clara dengan begitu segan. Clara, ini aku. Wanita itu melepaskan kacamata hitam yang ia kenakan, lalu tersenyum lebar menyapa Nyonya Clara yang sepertinya masih berkutat pada memori otaknya. Wanita itu terlihat begitu cantik, Nyonya Clara berpikir dia tak memiliki kenalan secantik wanita itu jika dilihat dari penampilannya. Ayolah Clara. Masa tak ingat? Aku Sharon. Ingat? Sharon. Benarkah? Tapi kau terlihat awet muda sekali. Di mana angka 50 tahun itu? Wanita yang diketahui bernama Sharon itu hanya terkekeh mendengar ucapan Nyonya Clara. Kau ini bisa saja. Bagaimana karirmu? Apa kau sudah menikah sekarang? Tanya Nyonya Clara. Aku. Tentu saja.
Karirku juga masih baik. Hanya saja aku memutuskan untuk pensiun. Kenapa? Bukankah itu adalah karir impianmu? Suamiku ingin aku berhenti. Jadi ya, aku berhenti. Kau punya anak. Dek. Ekspresi wanita itu seketika berubah ketika Nyonya Clara menyinggung soal anak padanya. Namun hal itu tentu wajar karena terbilang mereka yang telah lama tak saling jumpa. Tidak, sepertinya aku sudah tak bisa memiliki anak lagi Clara. Reproduksiku sudah terhenti. Nyonya Clara hanya bisa terperangah mendengar jawaban itu. Aku menyesal telah menanyakan itu. Maaf Sharon. Sebenarnya aku kembali ke negara ini demi bertemu dengan putriku. Hanya saja, aku kehilangan jejaknya. Putrimu. Ya, yang saat itu kita tinggalkan di tepi jalan. Kau ingatkan? Nyonya Clara sampai bergidik, begitu khawatir ketika harus mengingat suatu hal yang membuatnya sedikit takut itu. Di mana dahulu, demi menyembunyikan skandal sahabatnya itu, beliau dan wanita bernama Sharon itu sampai melakukan hal keji dengan membuang bayi tak berdosa hasil hubungan gelap wanita itu. Itu sudah lama sekali Sharon. Kita juga tak tahu siapa yang menemukan bayi itu. Dan entah masih hidup atau tidak sekarang. Ya aku tahu. Hanya saja, aku tetap ingin bertemu dengannya. Setidaknya sebelum aku mati, aku harus menemukan putriku Clara. Sharon, jika begitu adanya. Aku sendiri tak yakin harus memulai dari mana. Dunia ini begitu luas untuk dijelajahi. Tuhan sepertinya menghukumku Clara. Hingga aku begini hancurnya. Lirih Nyonya Sharon dengan mata memerah menahan tangis. Sharon, are you okay? Kau cantik sekali sayang. Selamat ya. Setelah berkutat sejak kemarin membantu acara, akhirnya pernikahan Vera dan Dion berlangsung dengan lancar. Dibalut gaun putih rancangan salah satu desainer terkenal, Vera tampil cantik bak putri raja hari itu. Adapun Dion sebagian mempelai pria, juga tampak gagah dengan setelah tuxedo yang ia kenakan. Kaira tak henti-hentinya memuji Vera. Menuntutnya agar senantiasa menebarkan senyuman pada semua tamu yang datang ke acara mereka. Terima kasih ya Kai. Sudah membantuku sejak semalam. Aku benar-benar bersyukur memiliki sahabat sepertimu. Kaira mengusap air mata Vera yang hampir jatuh karena terharu. Jangan menangis. Kau harus menyapa banyak tamu bukan? Ayo senyum. Vera tersenyum dengan begitu manis saat Kaira memintanya. Seakan tak ingin mengecewakannya. Kau nikmatilah hidangan yang ada Kaira. Sejak kemarin kau belum makan apapun bukan? Santai saja. Sudah sana kembali ke kursimu. Lihat, Dion terus menatapmu. Relfke Vera menoleh, ke arah altar pernikahannya menatap Dion. Dan benar saja, ketika netra mereka bertemu, Dion tampak melambaikan tangannya dan meminta Vera untuk segera kembali ke sisinya. Baiklah, aku pergi dulu. Ingat, kau harus memakan sesuatu. Ucap Vera sebelum pada akhirnya pergi kembali ke sisi Dion yang sekarang berstatus suaminya.